Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan murojaah, belajar kembali kitab Jim-Jim atau Jamul Jawami. Beliau pengarang Al-Imam Tajuddin Ibnu Subki berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qila, den ucapaken, iradatu tajridi utawi ngarepaken nganggur saking nyambut gawe menuju tawakal tok maring Gusti Allah. Ma'adayatil asbabi sartane wujude perkara kang narik maring sebabe rejeki iku syahwatun aran syahwat khafiyatun kang samar. Di dalam ajaran Islam dikatakan bahwa ajaran Islam yang spiritualis, ajaran Islam yang spiritual, yang bercorak tasawuf, dikatakan mengharap nganggur, menjadi orang yang menganggur sehingga hanya berpasrah diri kepada Allah, padahal dalam dirinya masih mendapatkan sebab-sebab rezeki, masih mendapatkan sebab-sebab lancarnya ekonomi, maka orang tersebut dikatakan terkena syahwat khafiyah, keinginan rendah yang terselubung. Jadi orangnya usaha ekonominya, iktisab, bukan hanya ekonomi ya, iktisab menata kehidupannya, usaha menata kehidupannya ini lancar, banyak hal-hal yang bisa menyebabkan dia lancar, sebab-sebab ekonomi lancar, kesehatan lancar, pangkat lancar, aktualisasi diri di tengah masyarakat lancar. Nah ini semuanya ada sebab-sebab yang masih lancar di situ. Lah orangnya lah kok pengen menjadi pertapa, menjadi wali, dengan salah paham dia. Dia ingin nganggur saja dan mulia, nganggur orangnya apa-apa terus mulia. Lah orang demikian itu namanya orang terkena sindrom syahwat khafiyah, keinginan rendah yang laten sifatnya, yang tersembunyi sifatnya. Jadi ini jelek, ini orang demikian ini jelek. Enggak perlu. Kalau memang hal-hal yang bersifat memunculkan rezeki, memunculkan keteraturan hidup, hal-hal yang menyebabkan itu masih lancar-lancar saja, ya kita sama sekali tidak ada alasan untuk mundur. Untuk mundur dari keadaan seperti itu. Nyambut gawe lo lancar, nyambut gawe leren aku tak leren lah aku nyambut gawe. Aku tak menjadi orang yang melulu beribadah saja, tajrid namanya. Lo nyambut gawe ini lo lancar, ya nggak perlu itu. Karena barangkali orang itu akan diangkat menjadi orang besar di dalam dunia Islam, besar jasanya di dalam dunia Islam dengan penggawean yang lancar itu, dengan ekonominya yang lancar itu. Misalnya menjadi meneladani sahabat Abdurrahman bin Auf, berjasa untuk Islam dengan harta bendanya, menjadi dermawan besar, menjadi penyandang dana untuk hal-hal yang dibutuhkan dalam pengembangan Islam. Bisa jadi begitu. Nerimo saja jadi dermawan, enggak kudu jadi wali sing topo begitu. Enggak kudu. Bahkan bisa jadi orangnya itu justru menjadi wali dengan kedermawanannya nanti setelah
sangat kaya, terus dalam keadaan kaya menjadi wali. Wali yang kaya itu banyak gitu. Kalau zaman dulu contohnya Al-Imam Asyadzili itu. Asyadzili itu kaya raya. Asyadzili radhiyallahu anhu. Kaya raya. Jadi kaya itu enggak masalah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu itu juga kaya. Qaddasallahu sirrah. Itu kaya. Jadi kaya ya tetap jadi wali. Lah orang diarahkan menjadi kaya, lah kok aku berhenti dari bekerja. Aku ingin hanya beribadah kepada Allah. Pekerjaannya dihentikan. Ini enggak usah begitu. Itu namanya justru hawa nafsu yang membawa dia berkeinginan menjadi wali dengan menganggur. Oke, itu enggak bagus. Yang nomor 2 juga enggak bagus ini. Yang nomor 2 itu adalah wasulukul asbabi. Yang nomor 2 ini sebaliknya. Wasulukul asbabi utawi ngambah piro-piro sebab ma'ada'iyati tajridi sertane onone perkara kang ngajak maring melulu ibadah, melulu tawakal maring Allah, iku khitatun kalung sure wong anidzarwati saking pangkat al-aliyati kang luhur. Kalau ada orang yang memilih untuk bekerja seperti umumnya orang bekerja mencari rezeki biasa, padahal tanda-tanda kehidupannya mengajak orang itu menjadi orang yang beribadah saja, orang yang tawakal saja kepada Allah dan cukup. Dengan tawakal itu sudah cukup orang itu. Dengan takdir Allah orang itu mudah mendapatkan rezeki, sering mendapat pemberian, mendapat hadiah, hibah, sedekah. Orangnya sehat, keluarganya tercukupi dengan banyak pemberian, dengan banyak sowanan. Lah, umpamanya orangnya seperti itu. Lah kok dia ingin bekerja biasa seperti orang kebanyakan. Ini namanya menurunnya derajat. Turun derajat orang itu. Ini banyak terjadi di sebagian kalangan. Banyak ini terjadi, dulu pernah banyak sekali terjadi itu. Orang itu jadi kiai, penak-penak, ngopeni santri, menata pendidikan. Lo kok ingin bekerja menjadi DPR? Lo kok ingin bekerja menjadi... itu malah menurun derajatnya. Mau menjadi kiai pengasuh pesantren. Hidup ya sudah cukup. Ya walaupun nggak kaya raya, pangkat ya nggak terlalu dhuwur, ngono-ngono kan ya wis cukup. Lah kok dia ingin bekerja yang kelihatan menurut umumnya orang bekerja adalah bekerja yang hebat, menjadi legislatif atau menjadi pemerintah, pejabat pemerintahan. Oh alah, lah itu namanya justru inhitatun anidzarwatil aliyah. Dia justru turun derajat. Jadi orang harus jujur dan cerdas melihat situasi dan kondisi orang tersebut. Melihat situasi dan kondisinya sendiri. Saya ini arahnya nampaknya oleh Allah diarahkan menjadi orang yang cukup tanpa kerja seperti orang umum bekerja. Kalau seperti itu maka orangnya nggak usah bekerja, tawakal saja, mengajar, memberi teladan kepada umat. Itu sudah cukup. Memang pangkatnya atau derajatnya orang itu derajat orang yang hebat. Bisa survive, bisa aktual dalam kehidupan masyarakat tanpa bekerja seperti umumnya masyarakat.
Itu namanya makom tajrid. Kemudian dengan kecerdasan dan kejujurannya pula, orang itu juga harus lihat situasi dan kondisinya. Kalau memang keadaan da'iyatul asbab, keadaan yang mengarah dia harus bekerja, ini memang harus bekerja, makanya kerja saja seperti umumnya orang bekerja. Rasa gaya, rumongso gak pantas kerja, nona sampai dhuwur, lah misalnya begitu, gak usah begitu. Atau orangnya sudah jelas-jelas diberi pekerjaan, diberi rezeki yang lancar dari sebuah kerja, dari sebuah profesi yang dia tekuni. Enggak usah berhenti. Wah, saya ingin berhenti dari profesi saya ini. Saya ingin menjadi teladan kewalian, menjadi orang yang nganggur tapi bisa makan, bisa menjadi penerang masyarakat. Lah itu ya enggak usah begitu. Itu namanya kan enggak terima karo paringi Gusti Allah. Paringi Gusti Allah dia kerja dadi wong sugih, dadi wong apik dengan sugihnya. Lah kok dia ingin menjadi orang apik dengan nganggurnya, dengan melulu ibadahnya, dengan tawakalnya. Iyalah iya. Kalau nanti enggak jadi gimana? Tekuni saja sebab yang telah Allah berikan kepada dia itu yang betul. Jadi selalu dalam perjalanan hidup seseorang, orang harus cerdas melihat situasi dan kondisinya sendiri. Dengan syariat yang dia ketahui, dia ukur apakah ada da'iyatul asbab atau justru yang muncul adalah da'iyatul tajrid. Demikian, semoga banyak manfaatnya. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.